Aku harus memilih. Pilih istri dan anak-anakku yang jadi alasan aku hidup, sumber tawa dan semangatku, atau wanita yang melahirkanku ke dunia, tempatku berpijak pertama kali. Kalian pernah membayangkan gak, kalau dua cinta terbesar yang seharusnya menjadi pelabuhan, malah saling bunuh dan menuntut korban? Jujur, malam itu adalah malam terberatku. Aku hampir menyerah, merasa bahwa menjadi orang dewasa dan kepala keluarga ternyata semenyakitkan ini saat dihadapkan pada pilihan yang tak punya solusi benar. Hai sahabat, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Malam ini aku mau cerita pengalaman yang sangat pribadi, sesuatu yang mungkin akan merubah pandangan kalian tentang arti bakti dan tanggung jawab. Beberapa bulan lalu, rumah tanggaku kayak di film horor, bukan karena hantu, tapi karena ketegangan yang gak kunjung usai antara ibuku, yang sangat aku hormati, dengan istriku, yang amat aku cintai. Awalnya cuma salah paham kecil tentang urusan dapur atau cara mendidik anak, tapi lama-lama gesekan itu berubah jadi ultimatum dari ibuku. Pilih ibumu atau mereka. Rasanya separuh jiwaku dicabut paksa. Gimana mungkin aku harus memilih antara pondasi masa depanku dan akar masa laluku? Tangis anakku yang paling kecil waktu aku pamit kerja pun serasa menuduh, seolah-olah dia tahu aku sedang berada di ujung jurang kehancuran. Pilihan sulit keluarga ini benar-benar membuatku tertekan, apalagi aku takut dicap anak durhaka, dan konflik mertua menantu ini memanas hingga ke ubun-ubun. Aku harus mencari jalan keluar untuk dilema anak berbakti ini. Setiap malam aku sholat istikharah, berharap ada petunjuk yang muncul. Saking buntu dan putus asanya aku mencari solusi. Aku ingat semua pengorbanan ibuku, bagaimana beliau membesarkanku dengan air mata dan keringat. Tapi di sisi lain, aku melihat mata istriku yang lelah, yang sudah memberikan 2 permata, anak-anakku untukku, dan aku juga melihat masa depan yang sudah kami bangun bersama dengan susah payah dan janji di hadapan Tuhan. Jika aku memilih ibuku, aku akan kehilangan anak-anakku, yang pasti akan dibawa pergi oleh ibunya. Jika aku memilih istri dan anak, aku akan hidup dengan rasa bersalah yang tak terperikan, dicap sebagai anak yang melupakan darah dagingnya sendiri. Aku merasa sendirian, berdiri di persimpangan jalan paling gelap. Akhirnya, aku sadar satu hal, tanggung jawabku sekarang bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai kepala rumah tangga, pelindung bagi keluargaku sendiri. Keputusan ini bukanlah tentang siapa yang paling benar dalam perselisihan, tapi tentang di mana aku harus berdiri sebagai seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan hati yang remuk, aku memberanikan diri duduk di hadapan ibuku. Aku menjelaskan dengan lembut bahwa aku akan selalu mencintainya, menghormatinya, dan menafkahinya. Itu adalah kewajibanku sebagai anak. Tapi, rumah tangga yang aku bangun dengan istri dan anak-anak adalah tanggung jawab dan bahteraku, dan aku tidak bisa membiarkannya hancur. Reaksi beliau tentu saja sangat keras, penuh air mata, bahkan sempat ada kata-kata menyakitkan yang dilontarkan. Beliau merasa dikhianati dan kecewa. Itu wajar, tapi keputusanku sudah bulat. Aku tahu ini adalah awal dari perjalanan yang panjang untuk memperbaiki hubungan, yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun agar luka beliau terobati. Tapi setidaknya, aku sudah jujur pada diriku dan bertanggung jawab pada janji suci pernikahan. Pilihan sulit keluarga ini mengajarkan satu hal, teman-teman. Menjadi dewasa berarti berani mengambil keputusan yang menyakitkan, tapi keputusan itu haruslah yang paling bertanggung jawab, bukan yang paling mudah. Sampai sekarang, proses rekonsiliasi masih berjalan. Doakan aku ya, agar konflik ini segera meredah. Nah, itu tadi cerita beratku tentang dilema antara ibu kandung dan istriku. Kalau kalian ada di posisi ini, apa yang akan kalian lakukan? Coba deh, kalian share pandangan kalian yang bijak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita hidupku yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam damai.